Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke-44 saya nyatakan dibuka.
Sana aja kita bos. Sini aja. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi memasuki ruangan upacara.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang terbuka Senat Universitas Sumatera Utara tanggal 20 November 2001 dengan acara tunggal Dies Natalis ke-44 Universitas Sumatera Utara dibuka Rektor selaku Ketua Senat Universitas Sumatera Utara Profesor Khairuddin P. Lubis DTMH SPAK. Universitas Sumatera Utara tanggal 20 November 2001 dengan acara tunggal Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke-44 saya nyatakan dibuka. Upacara nasional lagu Indonesia Raya diikuti. Hening Cipta dipimpin Gubernur Sumatera Utara selaku menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa, terutama para pahlawan pendidikan nasional. Hening Cipta, mulai. Berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia-Nya dan izinnya jugalah kita dapat menghadiri sidang terbuka Senat Universitas Sumatera Utara dalam rangka Dies Natalis ke-44 Universitas Sumatera Utara. Atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Sumatera Utara, saya mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Sumatera Utara dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk memenuhi undangan kami ini.
Pada hari ini Universitas Sumatera Utara genap berusia 44 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih karena atas izin dan rahmat-Nya jualah sampai saat sekarang universitas yang kita cintai bersama ini masih dapat menjalankan fungsinya. Ini banyak masalah dan kendala yang kita hadapi, tapi kita harus tetap yakin dan berupaya dengan sekuat tenaga seraya berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar keprihatinan yang kita rasakan bersama ini akan dapat terselesaikan dengan baik secara berangsur-angsur menuju ke suasana yang lebih sejuk dan cerah. Berkat kebersamaan dari seluruh unsur yang berada di Universitas Sumatera Utara ini, dan untuk ini saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Begitupun kepedulian seluruh keluarga besar Universitas Sumatera Utara untuk tentu secara aktif dalam memulihkan kondisi negara kita ini, terutama yang berkaitan dengan bidang sumber daya manusia, masih tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan. Langkah strategis yang dilakukan Universitas Sumatera Utara di masa mendatang adalah bahwa Universitas Sumatera Utara tidak boleh hanya memfokuskan diri pada pembinaan dunia pendidikan tinggi saja, tapi lebih jauh lagi termasuk masalah-masalah kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, terutama dalam pembinaan SDM pada setiap strata pendidikan. Untuk berubah dari perguruan tinggi negeri PTN menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara atau PT BHMN. Berdasarkan keputusan Rapat Senat Universitas Sumatera Utara, Senat Universitas Sumatera Utara telah menyetujui perubahan status Universitas Sumatera Utara dari perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara, dan proposal usulan perubahan ini telah pula disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk bahan pertimbangan. Universitas Sumatera Utara yang mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dewan Penyantun Universitas Sumatera Utara, para alumni, dunia usaha, dan donatur yang menginginkan agar Universitas Sumatera Utara ini tetap dapat berjalan dengan baik dan sekaligus mengembangkan dirinya. Dan tenaga non edukatif Universitas Sumatera Utara yang telah menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya pengembangan Universitas Sumatera Utara yang kita cintai bersama ini untuk menuju salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Tapi kami yakin dengan upaya bersama pengembangan dan percepatan ini akan dapat kita laksanakan secara bersama-sama, insya Allah. Para hadirin yang kami muliakan, saat memperingati hari lahir melakukan inovasi dan pengembangan akademis, sehingga dari kampus ini akan semakin banyak melahirkan figur yang dapat berkiprah secara nasional dan bahkan internasional. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan beberapa agenda penting yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Antara lain ialah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan good governance, melaksanakan disiplin anggaran dan melakukan penguatan terhadap fungsi pengawasan, baik formal maupun non-formal. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pejabat maupun pegawainya, terutama yang menyangkut integritas, kualitas, kapabilitas, dan akseptabilitasnya. Nomor 2, 3, dan 4 tentang struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini juga sedang berupaya melakukan perbaikan terhadap fasilitas pelayanan publik, termasuk persiapan untuk melaksanakan jaringan informasi komunikasi pembangunan Sumatera Utara. Tentu saja kehadiran video konferensi ini tidak hanya berpengaruh besar bagi peningkatan kualitas SDM USU, melainkan juga akan sangat bermanfaat bagi fasilitas akademika USU dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara bila kuliah jarak jauh antara perguruan tinggi Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, dan South Carolina University melalui fasilitas video conference tersebut. Dengan kemudahan mengakses informasi melalui video conference ke berbagai jaringan informasi di dunia, terutama informasi ilmiah dan hukum baru tersebut, Universitas Sumatera Utara akan lebih leluasa dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
dengan menyebarkan hasil penelitian terapan, kaji tindak dan teknologi tepat guna. Berdasarkan gambaran tersebut, jelaslah bahwa upaya untuk terus meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan yang diiringi dengan upaya meningkatkan kemandirian universitas dalam membiayai penyelenggaraan tridharma perguruan tingginya merupakan suatu program strategis yang harus diemban oleh segenap sivitas akademika Universitas Sumatera Utara dengan mewujudkan visi dan misi USU berdasarkan akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam mewujudkan visi USU ke depan to become a University for Industry atau U4I. Raja Guguk lahir di Padang pada 1 Juni 1946. Pendidikan beliau adalah Sekolah Rakyat nomor 11 Jalan Mangkubumi Medan pada tahun 1951 sampai dengan 1957. SMP Negeri 1 Jalan Tun Sri Lanang Medan 1958 sampai dengan 1959. SMP Negeri 1 Jalan Cikini Raya Jakarta 1959-1961. SMA Negeri 1 Jalan Budi Utomo Jakarta 1961-1964. Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1964-1974. LLM dari University of Washington School of Law Seattle 1982-1984 dan PhD dari University of Washington School of Law Seattle 1985-1988. Pengalaman kerja beliau pertama kali di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 1969-1975. Wartawan harian kami di Jakarta 1968-1975. Konsultan hukum pada Adenan Buyung Nasution dan Asosiasi 1980-1982. Redaksi Hukum dan Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1975-1981. Pemimpin Redaksi Hukum dan Pembangunan 1988-1995. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1991-1995. Guru Besar Universitas Indonesia 1997. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1998. Pekerjaan beliau sekarang adalah sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada program Pasca Sarjana Bidang Hukum Universitas Sumatera Utara, pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Universitas Surabaya. Direktur Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan beliau adalah Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Buku-buku yang sudah diterbitkan antara lain Hukum dan Pembangunan 1981, Hukum dan Masyarakat 1983, Indonesianisasi Saham 1985, Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup 1996, dan Arbitrase dalam Putusan Pengadilan 1998. Kini mari kita simak apa yang akan disampaikan beliau. Silakan Prof. Pejabat tinggi pemerintah daerah, yang terhormat para konsul negara-negara sahabat, yang terhormat para dekan fakultas dan pimpinan program pasca sarjana di lingkungan USU, yang terhormat para mahasiswa dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dari mimbar ini. Kesempatan ini mengenangkan saya kepada percakapan dengan bapak saya sekitar 44 tahun yang lampau. Saya bertanya pada bapak saya, apa itu peluncu-peluncu? Mengapa kepala mereka dibotaki dan pakai dot seperti anak bayi? Bapak sambil mengayuh sepeda menjawab, kau harus rajin belajar supaya bisa jadi seperti peluncu-peluncu dari USU itu, calon dokter atau master. Kalau kau main-main terus, nanti kau akan jadi tukang pedati saja.
44 tahun kemudian, hari ini tidak ada lagi pedati di kota Medan. Tetapi saya mendapat kesempatan berpidato di depan Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara. Alangkah bahagianya Bapak kalau ia melihatnya. Bapak berpulang 4 tahun yang lampau di bulan puasa juga. Bagi saya Medan adalah kota kenangan, kota masa kecil saya. Sudah terjadi pada saat dimulainya perdagangan rempah-rempah, kemudian tanaman paksa di Jawa, sampai tumbuhnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda 2 abad yang lalu. Sebaliknya, impor barang-barang dari Eropa sudah terjadi ke Hindia Belanda pada masa itu. Sesmeri di Betawi membawa 1 peti spray, 30 bal benang lawe merah, 26 peti kain putih, 1 peti barang gelas, dan 1 peti coklat. Kapal api Utrecht membawa 1 peti paku besi halus, 1 peti kertas, pena dan tinta, membawa 200 pipa mentega, 50 pipa bir, 200 pipa semen, 25 peti konyak, 200 peti gelas jendela, dan 200 peti genteng gelas. Ia minta agar Menteri Luar Negeri Amerika menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Nederland untuk menghapuskan punawai sanksi di perkebunan Dewi. Jika tidak, maka Amerika tidak akan mengimpor tembakau Dewi lagi pada masa itu. Saya kira sebenarnya BRIN semata-mata bukan kasihan kepada si Paijo atau si Muin di Dewi, tetapi karena tembakau Dewi dengan buruh paksa tersebut lebih murah menyaingi tembakau Virginia daerah asal senator beliau. Saudara-saudara, globalisasi ekonomi pada masa itu lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme. Pada masa kini globalisasi ekonomi berkembang dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian-perjanjian internasional. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut. Dalam arti substansi, berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Untuk keperluan menghadapi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan laba mereka dengan mengekspor modal dan reorganisasi struktur produksi. Namun batas geografis, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh barang di satu negara. Manajemen menyebar di berbagai benua. Penugasan karyawan tidak lagi terikat kepada bahasa, asal negara, atau kewarganegaraan dari berbagai sistem hukum dan tradisi. Ekonomi, organisasi politik dan dunia tetaplah sama. Bumi terdiri dari ratusan negara yang tetap ingin menciptakan hambatan terhadap globalisasi dalam usaha melindungi kepentingan nasional masing-masing. Bagaimanapun juga karakteristik khusus dan hambatan-hambatannya, gerakan globalisasi ekonomi mempunyai pengaruh kepada profesi hukum. Praktek hukum luar negeri yang memiliki sistem pengaturan yang mandiri mengakibatkan banyak bisnis dan hubungan-hubungan kontraktual menjadi objek lebih dari satu sistem hukum. Keadaan ini menjadikan para sarjana hukum sebagai interpreter. Gerakan globalisasi ekonomi membawa berbagai akibat baru dalam hubungan bisnis, struktur perusahaan, imigrasi, dan hubungan-hubungan internasional. Globalisasi ekonomi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa serta kesalahan orang tua dan para guru-guru kami yang telah membesarkan dan mendidik kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus,
dan buka jalan kesesatan. Ya Allah, jadikanlah acara Disnatalis yang ke-44 Universitas Sumatera Utara pada hari ini merupakan berkat pada hati kami untuk menjalin tali persaudaraan dan kasih sayang di antara kami dalam menuju tercapainya cita-cita dari bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Sidang terbuka Senat Universitas Sumatera Utara tanggal 20 November 2001 dengan acara tunggal Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke-44. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Tadi telah kita ikuti bersama upacara Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke-44, dan akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara ini kami ucapkan terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bulan depan, jadi udah berapa bulan terlambat itu. Nah, bahan bakarnya itu sendiri kita sama Pertamina sama apa bayar di muka. Nah, ini sebenarnya uang jaminan ini yang namanya uang jaminan, dulu salah nyebutnya uang jaminan, uang muka itu dipakai oleh PLN untuk operasi membayar bahan bakar yang di muka. Karena pemakaian listrik konsumen PLN rata-rata terlambat pembayarannya 2 bulan. Jadi udah dipakai dulu 1 bulan, dicatat 1 bulan, dibikin rekening, baru bulan keduanya itu ditagih. Jadi 2 bulan terlambat. Nah, ini yang dipakai oleh PLN. Nah, duit ini rolling terus Pak, dipakai terus. Itu yang disebut namanya uang jaminan. Dulu nyebutnya mungkin dulu nggak ada masalah mengenai jaminan, akhirnya terpakai terus sampai sekarang namanya uang jaminan. Jadi memang pemakaian listrik yang Bapak gunakan di rumah itu setelah 2 bulan, bulan ketiganya baru ditagih oleh PLN, Bapak bayar. Jadi memang ada keterlambatan, ini yang dipakai oleh PLN uang tersebut. Kedua, mengenai biaya penyambungan. Biaya penyambungan ini kecil sekali. Biaya penyambungan itu hanya kontribusi. Jadi contohnya satu sambungan rumah desa, paling uang sambungannya 60.000 kalau nggak salah. Coba saya dikoreksi kepala cabang. Pak Pur, 450 PA berapa Pak Pur? BP-nya? UJL itu kan termasuk UJL? Hah?
total sekitar 200. BP-nya 125. Ini Pak untuk beli KWH meter sama kawatnya sama yang namanya pembatasnya itu udah kekurangan di sana. Apalagi buat masang jaringannya, bangun tiangnya. Jadi ini hanya satu kontribusi kecil dari konsumen kepada PLN bagaimana supaya penyambungan itu membayar namanya biaya penyambungan. Bukan 100% uang yang namanya dipakai di sini bisa lunas buat nyambung tersebut, bukan. Karena di sini untuk menyambung itu kita perlu bangun jaringan tegangan menengah, perlu bangun gardu distribusi, perlu bangun jaringan tegangan rendah, perlu beli tiang, perlu beli KWH meter, perlu beli trafonya, perlu beli MCB pembatasnya. Itu. Jadi ini BP ini kecil sekali. Jadi memang ini sebenarnya kita harus duduk sama-sama dengan industri. Sebenarnya berapa persen sih porsi listrik itu dipakai di produksinya? Karena industrinya selalu kabur, ditanya, Pak saya sekian persen. Dari PLN pusat, kawan saya mungkin bisa membantu Pak. Ada nggak data? Nanti bisa tolong dibantu Pak ya, nanti bahwa berapa persen padahal komponen listriknya itu di dalam produksi. Nanti coba bisa dibantu oleh kawan saya dari pusat. Lalu rugi-rugi PLN masyarakat bangkrut. Ini tadi yang saya bilang sama-sama. Sebenarnya PLN-nya rugi ya Pak. Dulu PLN tuh nggak rugi karena di Jawa masih untung. Ruginya ini karena kurs gitu. Ya sama-sama bangkrut, masyarakat bangkrut, semua bangkrut karena kurs gitu. Nah, justru dengan mempertahankan harga energi yang relatif sangat rendah akan menyebabkan daya tahan industri kita di pasar internasional akan semakin terpuruk. Dan ini sudah ada surat resmi dari Asosiasi Produsen Baja dari Kanada maupun Amerika yang komplain karena faktor input di energi itu harganya jauh di bawah harga yang sewajarnya. Sehingga dengan alasan apapun, maka produk-produk yang di pasar internasional khususnya baja itu akan terkena penalti. Maka dampaknya justru akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri karena marketnya menjadi semakin tertutup, kemudian utilisasi kapasitas yang nggak bisa optimal, maka kemampuan untuk menyejahterakan karyawan juga akan tertekan. Demikian Pak, terima kasih. Oh ini tadi ditanyakan Pak, katanya gini, kenapa rugi? Padahal konsumen katanya sudah bayar rekening listrik. Kan tadi saya sampaikan bahwa yang dibayar itu jauh di bawah harga pokok penjualan PLN. Jadi yang ditagihkan ke PLN itu jauh di bawah pada modalnya PLN. Contohnya untuk rumah tangga itu kita jual kepada masyarakat rata-rata Rp180 per KWH. Tapi kita bangkitkan satu KWH itu 440. Ya jadi ruginya begitu Pak jadinya. Jadi kita bangkitin 450, yang kita jual ke rumah tangga 180. Rata-rata tarif di PLN Sumatera Utara ini kita jual 280. Yang paling rendah adalah rumah tangga. Jadi ya terang aja rugi karena kita jualnya murah. Ini yang pengertian kenapa PLN rugi gitu. Tahun depan atau 2 tahun lagi, tahun 2003, di sini ada pemadaman bergilir. Karena nggak ada lagi pembangkit yang bisa masuk, Pak. Walaupun ada yang namanya Sipan-Sipa Horas, walaupun ada Renung tahun 2005. Nah ini salah-salah tahun 2003 ada pemadaman bergilir di sini. Memang bebannya sudah tinggi. Jadi pemadaman itu begini Pak, karena di sini didominasi oleh rumah tangga. Jadi pada saat beban puncak jam 6 sore sampai jam 10 tadi Pak Bambang bilang semua nonton sinetron nyala, listrik semua nyala, sehingga di situ peaknya terjadi puncaknya. Disitulah pembangkitan PLN di Sumut ini nggak cukup gitu. Nah untuk ini memang dulu diproyeksikan ada pembangkit swasta, tapi karena kondisi ekonomi negara kita begini, kurs uang begini, itu swasta sekarang macet Pak. Dan aja mahal, itu yang kondisi ini. Kalau dulu tidak ada kondisi ekonomi, nggak ada masalah listrik di sini Pak. Jadi semua mesti bisa hadapi karena swasta akan jalan, karena prinsipnya begini Pak. Jadi untuk investasi pembangkitan, pemerintah dalam hal ini diwakili PLN nggak punya duit lagi untuk pembangkit. Nah itu diserahkan ke swasta. Nah swasta ini Pak penuh dengan bisnis sama sekali. Jadi dengan silinder yang di luar negeri itu bisnis to bisnis. Ya memang kalau nggak menguntungkan dia siapa mau tanam modal di sini membangun pembangkit. Jadi itu kondisinya. Dia mau bangun modal di sini dia tanya tarifnya berapa segitu. Wah nggak bakal mampu saya, rugi. Ngapain saya tanam modal rugi gitu. Mendingan. Nah itu kira-kira. Lama-lama ya bangkrut Pak. Memang kita bangkrut tapi Bapak tanya listrik kan nggak.
Saya singgung sedikit Pak, pertanyaan Bapak dari DPRD Pak ya. Kalau kita pernah melakukan, memang ini agak saintifik ya, pakai modeling. Jadi pakai satu modeling, mungkin kawan-kawan dari Fakultas Ekonomi pernah mendengarkan computable general equilibrium model. Nah itu untuk mendeteksi dampak tidak langsung dan dampak langsung. Jadi, nah yang tidak langsung itu yang itu tadi Pak, multiplier effect. Menurut data yang digunakan, data-data BPS dan lain sebagainya, itu saya kasih tahu aja, yang bantu saya dulu kebetulan kawan saya itu Anggito Abimanyu waktu sebelum jadi staf ahli menteri ya. Dampaknya tidak besar. Nah, tetapi rupanya ya namanya saya tidak namanya orang usaha menciptakan sesuatu image yang tidak benar itu kan boleh saja gitu loh. Yaitu upayanya beberapa kalangan industri. Tadi kawan dari PLN mengatakan coba dilihat di statistik industri, share-nya listrik itu tidak besar Pak, kecuali untuk industri-industri tertentu. Nah, yang tetap menyala, iya karena mereka dibayar Pak. Nah, attitude makanya listrik untuk pemerintah itu kita naikkan, tidak subsidize ya, mendekati biaya supaya attitude itu juga menjadi perhatian dari institusi itu. Dan sudah kita surati Pak, seluruh gubernur plus beberapa kepala daerah untuk memperhatikan ini, melakukan efisiensi dan sebagainya. Saya kira sudah dikampanyekan oleh pemerintah banyak cara-cara melakukan efisiensi. Nah, tapi ini kalau belajar ekonomi ada yang namanya agent principal problem. Jadi kalau kita nggak ikut miliki biasanya itu don't care gitu loh. Nah, mungkin nanti kawan dari barangkali yang kebetulan tahu bisa membantu menjawab itu supaya lebih pas daripada nanti saya jawab malah keliru kan, lebih baik saya jawab. Kemudian dari Pak Yakub Binting, ini mengenai ya Pak Yakub Binting mana tadi? Pak Yakub ini variasinya cukup besar. Nah, di California itu 20%, 15%, ada yang 11%, ada yang 9%. Kalau nggak salah Singapura yang dekat katanya sekitar 7-8%. Terus di $1 ya Pak ya. Jadi tidak dikonversi aja rupiahnya berapa. Kalau di Jepang itu 22%, belum mana tinggi sekali. Belum mampu, tetapi jangan disubsidi sebagai subsidi BBM. Jadi jangan berikan langsung kepada pemerintah daerah, itu dikasih kepada rakyat. Itu jadi masalah. Lebih bagus uang tersebut, maksud saya lebih bagus uang tersebut dimanfaatkan oleh PLN, diolah sebagai modal usaha, keuntungannya lah yang diberikan kepada si pelanggan kurang mampu tersebut. Begitu Pak. Jadi tidak ada uang sia-sia. Karena yang sekarang ini ada subsidi BBM, banyak yang salah gitu. Jadi dimanfaatkan bagi kolega-kolega yang kenal dengan yang dipercayakan oleh pemerintah itu dibagikan. Begitu Pak. Makasih. Dari industri yang mensejahterakan masyarakat ada. Kalau ditulis di sini ada pasti ada, tapi bagaimana bentuknya ini yang kita cari. Jadi yang dimaksud di sini adalah peran. Jadi kita punya TDL yang ditentukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Jalan. Nah, waktu sampai ke daerah tadi, maka di sini berperan adalah legislatif dan eksekutif menentukan, misalnya tarif yang ada di desa, terutama menggunakan listrik desa, itu banyak yang membayar setelah panen. Nah, sekarang eksekutif dan legislatif mengatakan kalau yang di desa dia bayar di bawah TDL, yang di kota dia bayar lebih mahal dari TDL. Cuma bagaimana memformulasikan dalam satu bentuk tarif yang masyarakat di kota yang punya AC-nya 3 membayar lebih mahal daripada yang di desa hanya punya lampu mungkin 200 watt. Jadi di sini nanti akan diformulasikan dengan adanya otonomi daerah. Jadi nanti bukan masalah tarif regional, tapi mungkin setiap kabupaten atau setiap kota madya dia bisa menentukan. Jadi bersama-sama antara legislatif dan eksekutif, apakah di atas TDL atau di bawah TDL. Jadi yang di bawah TDL dia akan senang, yang di atas TDL walaupun dia agak sakit dikit, tapi dia masih bisa senyum membayarnya. Itu yang dimaksud dengan tarif yang mensejahterakan rakyat dan mampu membiayai pengadaannya.
Jadi artinya bukan subsidi silang, tapi ya lebih ya kalimat itulah mengganti-ganti subsidi silang atau subsidi BBM. Tapi pada prinsipnya yang diinginkan masukan itu oleh pihak eksekutif dan nanti legislatif di daerah bisa berperan. Karena TDL tidak bisa diganggu-gugat lagi setelah diumumkan atau ditetapkan oleh Presiden. Jadi datanya adalah data zaman normal waktu itu. Jadi dolar waktu itu masih 2009. Jadi saya ingin menunjukkan saja bahwa dalam keadaan normal saja harga jual itu begitu rendah ya. Sekarang lebih rendah lagi 3 sen. Jadi pertanyaan dari Pak Dori yang tidak sama Pak Doryadi sudah terjawab. Dari Pak Yakub saya setuju ya, tapi saya sebagai pihak konsultan tentunya hanya memberikan saran-saran saja. Mungkin yang lebih dekat dengan kekuasaan Pak Bambang. 250 itu masih mungkin, masih harus mungkin disubsidi. Bahkan mungkin tidak hanya R1 ya, mungkin bisa diperbuat ke B1 sama B1 yang kapasitas terpasangnya sekarang 450 VA. Masyarakat yang mampu harus membayar lebih mahal bagi yang mampu, dan apabila produktif itu akan menerima kebijakan ini. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Tentang situasi masyarakat dan kepentingan untuk melihat kemampuan masyarakat sebelum bikin yang baik. Untuk itu, saya setuju dari presentasi saya coba melihat dampak kenaikan tarif TDL 2000 dari segi atau perspektif orang konsumen, apa dampak tentang ability to purchase electricity. Tetapi itu penting to remember, important to remember, kita ingatan yang kami harus mulai dalam analisa dari perspektif PLN. Sebenarnya kalau tidak ada cukup uang untuk bikin sistem sustainable dalam listrikan sustainable, tidak akan ada listrik lagi dampaknya. And most of the kebanyakan, kalau harga untuk orang relatif miskin yang rendah sekali seperti subsidized atau rendah sekali, tidak ada insentif untuk PLN to serve them. Itu harga yang penting. Tetapi dari pengalaman saya dan juga pengalaman proyek kami tentang bicara dengan orang-orang di daerah, itu bukan hanya harga, tapi juga insentif kepada provider to provide good service. Dan Pak Sam paling banyak di PLN nampaknya bukan dikuliti, mau diobok-obok dulu. Bisa Pak Sam jawab sekaligus. Saya coba, tapi memang begitu. Satu mengenai rugi-rugi, jadi katanya PLN merugi, banyak jaringan-jaringan PLN yang berjualan dan segala macam. Rugi-rugi atau biasa di PLN itu disebut rugi jaringan atau basis itu memang ada ukurannya Pak. Setiap cabang, setiap ranting, setiap kali itu ada ukurannya. Wilayah juga pun. Kita ini setiap tahun melaporkan ke PLN pusat dan mempertanggungjawabkannya di PLN pusat. Nah, rugi-rugi ini ada dua, ada rugi-rugi teknis dan rugi-rugi non teknis. Walaupun di mana rugi-rugi itu teknis ada, karena dikawat menjadi panas. Nah, rugi-rugi non teknis biasanya ada pencurian atau kesalahan administrasi. Nah, tapi ini sedang berjalan terus. Dan memang saat ini memang belum optimal di wilayah, masih mencapai 12%. Karena teknisnya kalau kita lihat sekitar 10-2% masih non teknis. Saya bilang kenapa 10%? Karena yang namanya kalau bapak-bapak tahu dari segi listrikan, itu panjang jaringan Tegalmona kita itu rata-rata di atas 80-100 km. Teori di buku itu nggak ada begitu. Mengenai ini lampu jalan diatur oleh perda yang ditetapkan oleh DPRD setempat. Jadi memang lampu jalan itu milik Pemda dan pembangunannya oleh Pemda, dipilara Pemda. Jadi PLN hanya membantu mengutipkan, nanti diserahkan ke Pemda. Jadi
Kita cukup kenal dan nama sudah kenal paling tidak. Dan untuk menghemat waktu, Pak Budi Similingga pada kesempatan ini kata beliau itu tadi posisi apanya kurang mendukung kalau duduk sambil ngomong. Beliau itu sambil berdiri atau pakai kursi. Dan itu kita harapkan kesudian bapak-bapak supaya beliau itu langsung di depan apa ini layar. Ya, silakan Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Moderator Muhammad Tondang. Hadirin peserta seminar yang kami hormati, selamat siang dan salam sejahtera kami sampaikan kepada kita sekalian. Kami diberi tugas oleh panitia untuk menyajikan makalah dengan judul Peta Kependudukan Sumatera Utara ditinjau dari sudut potensi daerah. Untuk lebih jelas kami akan mencoba memakai transparan. 98 meningkat menjadi 30,77% atau 3,5 juta jiwa. Dan pada tahun 2000 turun dia karena program-program pemerintah menjadi 14,2% atau 1,6 juta jiwa lebih. Nah, ini adalah jumlah penduduk Medan, nomor 3 Asahan dan nomor 4 Langkat. Jadi 11,47622 dengan jumlah rumah tangga 2,7 juta. Rumah tangga adalah 2,7 juta. Tadi tidak ketahui karena pendekatan kita adalah rumah tangga. Tadi jumlah Nah, di sini kita lihat adalah jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2000 adalah 14,21% untuk seluruh Sumatera Utara. Dan di sini kita lihat yang paling tinggi jumlah penduduk miskinnya persentase adalah Nias. Nomor 1 Nias, nomor 2 adalah Dairi, nomor 3 adalah Tapanuli Utara. Ini penting ya, karena penduduk miskin ini kalau menurut kriterianya makan aja tidak 3 kali sehari tapi 2 kali sehari. Konon gula barangkali kalau naik listrik makan saja sudah 2 kali sehari. Itu ketika sengaja. Silakan lanjut. Besar dan yang bersifat perkotaan dia akan terkena terhadap tarif listrik ini. Lanjut. Nah, ini sekedar gambaran persentase daripada pemakaian listrik, Petromak, Pelita Center dan lainnya antara perkotaan dan pedesaan. Dan memang perkotaan adalah tetap lebih besar daripada pedesaan. Pada tahun 99, 96% perkotaan sudah tersambung dengan listrik. Lanjut. Nah, ini gambaran pertumbuhan ekonomi dari Sumatera Utara, 77,5,7%. Sebelumnya adalah 9% atau 96%, di mana kita sangat bangga akan pertumbuhan yang tinggi. Tapi dengan adanya krisis ekonomi drastis minus 10,90% pada 98, 99 meningkat lagi, dan tahun 2000 meningkat lagi, dan pada tahun 2001 diharapkan bisa 5%. Lanjut. Nah, ini adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita ya memang banyak kritik-kritik ya tentang pendapatan per kapita ini belumlah menunjukkan kesejahteraan masyarakat, tapi sekurang-kurangnya yang menunjukkan indikasi bagaimana keadaan penduduk, potensi penduduk atau yang dapat dilihat dari sini.
Di sini kita lihat bahwa yang paling tinggi adalah Labuan Batu. Pada tahun 1999 atas harga berlaku 6.600.000 lebih. Dua adalah Pematang Siantar, 3 adalah Asahan, 4 Tanjung Balai, dan yang 5 adalah Karo. Miskin itu income-nya kalau di kota dia 30 kg beras per bulan per kapita. Kalau dikalikan 3.500 maka adalah 105.000 rupiah per bulan. Miskin itu kita pahami kalau menurut kriteria daripada BKKBN itu makannya nggak 3 kali sehari, mungkin 2 kali sehari. Karena apa? Karena ya sebagian daripada pendapatan itu ya juga untuk kepentingan lain, mungkin perobatan sekali-sekali, walaupun tidak ke dokter, paling kurang ke dukun, ya dukun bayar. Jadi untuk makanan rata-rata 102 dan non makanan yaitu dari listrik, air dan tembakau 39.506, belum termasuk pengeluaran lain yaitu misalnya adalah pakaian, pendidikan dan lain-lain. Yang diterimanya barulah 20%. Pada saat 100% lah baru dia 100%. Jadi inilah koefisien sini sekedar menghantar, nanti kita lihat tabel berikutnya. Nah untuk Sumatera Utara, BPS kita membuat penelitian bahwa Gini rasio itu pada 93 0,295, 96 0,301, makin timpang ya. Karena koefisien Gini itu kalau makin besar dia makin timpang. Pada 99 kembali membaik adalah 0,254. Nah, di samping koefisien Gini ada lagi data-data ataupun standar dari Bank Dunia yang mengukur bagaimana ketimpangan, yaitu berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh oleh 40% terbawah, 40% sedang dan 20% tinggi. Nah, di sini setelah dikorelasikan terlihat bahwa Sumatera Utara dengan koefisien Gini 0,254, 40% itu memperoleh pendapatan total 24,74%. Daripada 40% terbawah dia memperoleh 24,74%. Kita lihat bahwa untuk pendapatan 40% terbawah, rata-rata dia itu mempunyai pendapatan 3,62 juta, dan kalau dirata-ratakan per bulan adalah 302.000 rupiah. Pendapatan rata-rata 40% di bawah. Nah kalau tadi kita lihat bahwa biaya pengeluarannya ini adalah 142.000, sepertinya kalau secara rata-rata kalau listrik itu 40.000 sampai 50.000 per bulan, Pak seharusnya mau naikkan jadi berapa sih Pak? Kira-kira berapa persen? Kira-kira 20%, 30%? Tergantung Pak. Tergantung ya. Sepertinya kalau naik ini nggak apa-apa, 50 jadi 70 gitu, nggak apa-apa ya dibandingkan dengan pendapatan ini. Sekali lagi inilah rata-rata, karena begini, di dalam rata-rata itu sudah termasuk orang miskin tadi yang walau bagaimana memang tidak akan mampu. Nah ini kalau secara Sumatera Utara sepertinya dari segi potensi oke lah bisa naik. Tapi kalau kita masuk ke daerah karena juga pendapatan tidak merata, kita lihat di daerah. Nah ini daerah ini ya kami ambil angka-angka tadi yang 3,8 tadi sebagai yang berpotensi boleh naik. Ternyata ada beberapa daerah yang tidak berpotensi untuk naik, yaitu misalnya Nias, jelas ya, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Deli Serdang. Deli Serdang walaupun banyak di sini industri dan karet, tapi rupanya banyak orangnya 1 juta, banyak yang merengki-rengki kata orang Batak, atau banyak yang memang mocok-mocok, ya nggak bisa. Dan Binjai. Jadi ada daerah-daerah yang tidak berpotensi. Sekali lagi ini rata-rata 40%, tapi di dalam rata-rata itu yang kelompok miskin pasti tidak bisa, tidak mampu untuk bayar listrik. Karena untuk makan aja sudah pas, belum lagi orang lain. Nah sekarang apa saran kita Pak? Tadi saya tertarik kepada rektor tadi Pak. Pak Rektor tadi berbicara itu dia berbicara secara rasional. Memang kita di Indonesia ini sekarang justru pembicaraan yang rasional ini, berpikir rasional ini dan bertindak rasional ini yang kurang Pak. Nah bagaimana? Tadi Pak Rektor mengatakan jangan komoditinya yang disubsidi, tapi orangnya.
Kan gitu. Apa pula susahnya menghitung target grup? Tadi penduduk miskin adalah 1,4 juta sekian. Coba lihat sekali. 1,4 juta sekian. Kalau dikalikan ke penduduk miskin berapa? 400.000 rumah tangga. Kalau kita misalnya mensurvei ini, kita pakai perguruan tinggi pengetahuan ya, survei sudah dikeluarkan, inilah yang berhak. Katakanlah ya dalam mensurvei itu tidak mungkin hanya 400.000, mungkin 800.000. Berapa dia survei untuk rumah tangga 800.000? Kali kan rata-rata kali 25.000. 25.000 berarti perlu biaya survei 20 miliar. Pak Matonan pun dapat proyek mulai sekarang dia. Tadi saya dengar dari Pak Sarah, biaya subsidi itu adalah 200 miliar 1 tahun. Nah bagaimana? Sedangkan kalau untuk menentukan target grup itu sudah bisa bersamaan dengan target grup daripada BBM. Pak Sarosa itu bisa mengeluarkan 20 miliar dengan catatan ya subsidinya ini ya barangkali tidak langsung habis Pak ya. Barangkali tahun berikutnya sudah bisa langsung dengan menaikkan tarif ini bisa memperoleh katakanlah 30-40 miliar. Tahun pertama pada bukan bisa dibiayai oleh PLN, tapi dengan jaminan bahwa Bapak DPRD setuju naik. Kan gitu. Tapi target grupnya tadi kita cari, keluarkan surat, pakai perguruan tinggi yang tidak mungkin berpolusi kan gitu Pak. Ya bahwa ini ya. Ini adalah berhak. Kan gitu. Jadi saran saya kepada kita ini, mari kita survei ini siapa target grup bersama dengan BBM. Kita naikkan, karena rumah saya listriknya itu kalau nggak salah 150. NTK itu Pak Matonan, NTK itu Pak. Saya 200 masih mampu Pak. Dan heran saya kalau nggak naik kan gini, karena meningkat. Karena saya itu mengatakan tahun depan katanya kalau nggak naik ini giliran gelap. Saya sudah naik kemarin, ada anak saya. Kalau sudah mau giliran hilang ya, saya mau beli mesin diesel saja. Karena saya tidak tahan Pak kalau nggak pakai listrik sekarang ini. Ini sudah dari kebutuhan primer kalau sudah nggak tahan saya. Nah, dan saya siap untuk naik, tapi jangan orang miskin tadi kalau ini Pak Sarasa naikkan ini perang apa kita nih Pak? Nah, kan gitu ya. Perang artinya maksudnya perang unjuk rasa gitu, perang betul tentu. Nah, inilah saran saya supaya pendekatan Pak Eto ini yang tadi, jangan komoditi tapi target grup dan menentukan target grup inilah yang perlu kita keluarkan biaya 20 miliar kalau Sumatera Utara saja. Itu bisa dibayar oleh PLN dengan catatan naik. Kita keluarkan inilah yang perlu disubsidi. Dan sebetulnya Bapak bisa bagi-bagi dengan Pertamina Energi kan dia juga subsidinya itu 40 triliun Pak seluruh Indonesia. Kalau disurvei yang 200 juta atau 30 juta penduduk itu juga biayanya tidak terlalu besar dibanding dengan subsidi minyak yang sekarang sudah 40 triliun. Jadi kesimpulannya dari segi penduduk memang tidak bisa berpotensi semua, ada yang perlu memang dipikirkan dan itu memang perlu dikeluarkan atau mekanisme dan target grup untuk subsidi. Tapi yang jelas bahwa ini sebagian berpotensi untuk naik, tapi sebagian lagi harus disubsidi. Secara prinsip bagi negara, jadi produksi listrik ini sangat penting karena menyentuh kehidupan masyarakat banyak. Dan kemudian kalau sudah masyarakat banyak pasti ada unsur politisnya. Jadi dengan demikian maka kita harus hati-hati dan itu perlu diadakan suatu undang-undang. Misalnya itu undang-undang 12 tahun 2005 yang menyangkut ketenaga listrikan, di mana sebenarnya di sana sudah diberi peluang bagi pihak swasta untuk terjun dalam bidang kelistrikan ini, sehingga kesan bahwa monopoli di pihak PLN itu sudah ada berkurang kalau kesempatan ini digunakan. Kalau kita lihat lebih jauh di sini dikatakan sejauh tidak merugikan kepentingan negara, maka kesempatan seterusnya kepada koperasi dan badan usaha untuk menyediakan tenaga listrik. Bedanya kalau selama ini kita lihat bahwa seolah-olah pemerintah hanya memberikan wewenang mutlak kepada PLN dan sehingga kesannya PLN sesuka hatinya untuk mengadakan tarif dan kemudian masyarakat mulai sikapnya itu PLN ini mungkin belum ada tidak pernah memperhatikan kepentingan konsumen.
dalam konteks penentuan harga jual ini, maka otomatis tertarik, maka pemerintah juga perlu mempertimbangkan anggarannya. Dengan pemerintah ada kesulitan juga untuk mempertimbangkan bagaimana untuk tidak memberi subsidi. Jadi dalam situasi kita mengalami krisis moneter yang sebagaimana kita alami bersama, maka otomatis sektor penerimaan dari negara itu drastis turun, yang mengakibatkan juga kemampuan pemerintah untuk mensubsidi jadi berkurang. Bahwa bukan komoditinya yang disubsidi, tapi konsumennya. Maka dengan adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 2000, di mana konsumen itu sudah dikelompokkan, saya kira ada 7 kelompok. Nanti kalau mau lebih jauh bisa dilihat di keputusan Presiden ini. Pada prinsipnya ajas sosial, ajas keadilan, ajas kemerataan ditekankan di sana, sehingga yang benar-benar menerima subsidi itu adalah orang yang tidak mampu. Keputusan Presiden Indonesia ini maka diharapkan masyarakat sebenarnya bisa lebih sadar akan kondisi yang dialami oleh negara ini dalam konteks pembangunannya. Lalu kemudian dihubungkan dengan lebih jauh lagi dihubungkan dengan masalah konsumen. Maka saya coba menghubungkan sedikit dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, di mana di sana dan konsumen itu dicoba dinaikkan derajatnya untuk membayar apa yang seharusnya dia bayar. Dan jika itu tidak terjadi, artinya ada produsen yang termasuk di sini PLN yang tidak jujur dalam konteks menurunkan harga, maka konsumen dengan adanya undang-undang ini itu bisa mengklaim menuntut atas pelayanan yang bagus. Jadi sebelum kita dengan perlindungan konsumen, maka jiwanya itu saya kira bahwa pemerintah begitu perhatikan supaya masalah listrik ini tidak menjadi gejolak. Saya kira itu jadi persoalannya. Bagaimana supaya jiwa Undang-Undang 45 dan Pancasila itu yang konotasinya adalah keadilan sosial bagi Indonesia dicoba diatur melalui Undang-Undang KPS dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Satu hal yang menarik dalam konteks kebijakan lebih jauh adalah menyangkut otonomi daerah. Dan sekarang ini kita lagi mencoba sebenarnya mencari bentuk, karena sampai sekarang masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi dalam rangka mengatur kehidupan berpolitik di Indonesia ini. Dan yang lebih jauh lagi, nampaknya dengan otonomi daerah ini sekarang provinsi malah sudah kehilangan palu. Malah yang kabupaten yang sudah memiliki palu yang agak menonjol. Walaupun dalam kondisi yang ada sebenarnya kita melihat dari sudut pandang sumber daya manusia selama ini tersentralisasi ya. Dominan di pusat, menurut di provinsi, lalu di daerah. Nah pada saat yang sama diterapkan untuk otonomi daerah, maka pihak di kabupaten dan kota pasti akan merasa kewalahan dalam konteks sumber daya. Dan selama ini sudah memang terkonsentrasi di tingkat pusat maupun provinsi. Sehubungan dengan kelistrikan, maka di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah juga sudah diatur, yaitu tentang izin usaha tenaga kelistrikan, terutama kepentingan umum. Di sini dikatakan pembangkit yang tersambung dengan jaringan listrik lebih kecil dari 70 kV untuk lintas kabupaten dan kota itu sudah cukup izin dari gubernur. Dan dulunya yang menyangkut listrik ini harus dari menteri ataupun presiden. Dan untuk kabupaten, untuk dalam kabupaten dan kota cukup dari bupati maupun dari kota. Jadi kalau lintas kabupaten itu antar kabupaten maupun kota, maka dia harus dari gubernur. Kalau dalam kota atau kabupaten itu cukup dari wali kota. Juga itu nama saya. Kenapa orang tua saya begitu susah menyebut nama ini? Tapi saya cukup bangga karena kalau saya pun bilang barangkali gampang untuk mencarinya karena ada satu nama. Di depan nama itu gelar untuk postgraduate bidang regional science.
singkatan dari Associated Rerum Regionalum. Itu saya peroleh ketika saya memperoleh kesempatan belajar di Universitas Karlsruhe di Jerman Barat. Barangkali mungkin tidak sepopuler dengan tarif listrik pada kali ini. Waktu kita ini adalah waktu yang, kalau dalam bahasa listrik tadi yang dikemukakan oleh para pembicara dahulu, ada jam waktu puncak. Kalau ini juga waktu puncak buat kita, artinya jam yang paling susah. Karena apa? Biasanya setelah makan siang agak redup-redup suasana itu, karena mungkin kita juga akan terbawa oleh rasa mengantuk dan sebagainya. Kemudian langsung menjawab tanpa aling-aling, pasti tidak siap menerima kenaikan daripada tarif. Dan dari segi konsumen tidak terlalu populer kalau sekiranya pemerintah tetap ngotot untuk menaikkan tarif listrik. Saya terkesan tadi dengan salah seorang para peserta pada sesi pertama tadi, apakah memang kalau kita ingin menaikkan tarif dan itu harus dinaikkan tanpa kita melihat introspeksi ke dalam, bahwa dalam keadaan yang sekarang ini, jangankan kita untuk menaikkan tarif listrik, kalau dari sisi konsumen berbicara mengenai kebutuhan basic need-nya saja mereka sudah megah-megah. Tolong dalam lower middle income countries, terlepas dari yang selama ini kita alami sebagai negara-negara yang berpendapatan rendah alias miskin. Dan kita, saya katakan tadi, dengan keadaan seperti ini, apakah kita memang tadi mengatakan kita adalah middle kemudian menjadi lower? Dan kita juga harus berpikir ulang kembali, apakah dengan $580 itu bukanlah suatu hal yang sangat umum, general. Ada orang miskin, dia mengatakan bahwa dia tidak miskin, tapi ternyata banyak orang kaya mengatakan bahwa dia tetap masih miskin. Mereka buat dia akan senang, tapi konsumen itu konsumen yang mana? Toh sampai sekarang mereka masih nikmati itu. Dan permasalahannya sekarang adalah kalau konsumen menerima yang berhak menerima, saya pikir mereka juga akan senang dengan mengatakan bahwa subsidi itu mereka terima. Cuma masalahnya ketika waktu itu sebagai contoh lain, ketika dari Pak Jono itu kelihatannya DPR kita itu betul-betul sudah mulai masyarakat Pak ya, betul-betul memperhatikan masyarakat. Kita sudah ada undang-undang perundang-undang saat ini kemudian sudah mulai bagi undang-undang yang melibatkan masyarakat untuk ke bidang pendidikan sudah media terbuka Pak ya, kalau nggak salah. Kemudian juga malah beliau itu mengarahkan sekali sampai yang menarik pada sini masih ada, ya wajar sosial kontrol Pak ya, dari DPR itu masih agak mencurigai, tidak salah menghadapi kutip ini Pak Sam. PLN itu masih perlu dilakukan melibatkan masyarakat. Apakah benar tarif itu sekian kalau masalah itu Pak ya? Proses PLN itu apakah benar? Memang kalau kita secara awam melihat kayaknya memang itu benar, karena tadi Pak bilang prestasinya dalam dolar, utangnya dalam berapa itu kosnya mau tidak mau gitu Pak. Cuman barangkali saya kira adalah suatu hal yang sikap yang menarik sekali, yang positif sekali kalau memang sudah mulai begitu. Kita coba sekali PLN kelihatannya sudah memberikan masyarakat. Ada keinginan mengenai dengan perguruan tinggi karena sekitar saja ini Pak. Mudah-mudahan jangan seminar terus nanti nggak ada sesuatu apa tidak lanjut. Mohon dari pembicara tertentu bahwa nampaknya di Sumatera Utara ini masih ada suatu potensi untuk kemungkinan dinaikkan harga listrik karena kemampuan masyarakatnya gitu. Demikian tadi juga dari pemaparan Pak Sibolingga saya lihat juga ada kemungkinan gitu. Nah, jadi saya punya komentar ini adalah kemungkinan studi kelayakan yang lebih lanjut itu perlu saya kira dilakukan sehingga dengan demikian kita tahu pasti bahwa sebenarnya daya beli ataupun kemampuan masyarakat di Sumatera Utara ini berapa sih sebenarnya sehingga itu bisa diformulasikan dalam bentuk kenaikan harga listrik. Dengan demikian mungkin hasil pengkajian ataupun hasil formulasi tersebut siapa tahu bisa menambah kepercayaan bagi investor lain ataupun pihak-pihak tertentu
untuk menanamkan modalnya di Sumatera Utara sehingga kita bisa menanggulangi krisis-krisis listrik yang ada pada waktu dekat ini, karena saya kira kepercayaan soal investasi itu tidak mungkin terlepas daripada daya mampu ataupun daya beli listrik masyarakat Sumatera Utara, sehingga perlu dikaji lebih pasti. Saya kira demikian dan terima kasih. Orangnya berbeda, alumni TUSU ini elektro juga, dan kerjaan saya kebetulan di Dirjen Listrik, ngurusin listrik desa. Jadi saya sangat tertarik dengan angka-angka tadi yang telah diutarakan di sini. Saya ngasih gambaran sedikit pada bapak-bapak untuk dapat kita gambarkan nanti sebetulnya masalah tarif ini. Jadi dan masalah subsidi terutama. Kondisi sekarang ini 83% desa di Indonesia itu sudah berlistrik. Ya. Ini 83. Terus ini Indonesia ya. Untuk rumah tangga desa itu 52% yang sudah berlistrik. Berarti 48% belum berlistrik sama sekali. Jadi apa yang kita subsidi selama ini sebetulnya, kalau saya membuat anekdot di kantor itu sebetulnya adalah mensubsidi masyarakat paling kaya di antara orang-orang yang tidak mampu. Kalau misalnya kita dapat, jadi kalau memang itu mesti disurvei. Tadi saya terkejut dengan angka-angka di sini. Sebetulnya kalau saya lihat di sini angka yang sampaikan Pak Simalingga tadi, di sini sebetulnya nggak jadi masalah dengan kenaikan ini gitu. Tapi sebetulnya yang perlu kita hayati, sebetulnya masalah subsidi ini tadi, ini saya bilang tadi, sudah salah kaprah dari awalnya. Semenjak ini perusahaan listrik PLN ini dinasionalisasi di tahun 58, lalu mulai dicampuri oleh pemerintah. Karena sebelumnya itu pada zaman Belanda, masih namanya OGM, NEM, apa segala macam, perusahaan listrik itu adalah perusahaan yang menguntungkan, dan banyak pihak swasta yang tertarik. Nah, begitu kita campuri dalam arti kata, dalam hal ini adalah pemerintah, dalam arti kata untuk mempercepat ketertinggalan kita dibanding negara-negara tetangga pada waktu itu, ya seperti ASEAN aja kita bandingkan. Sebetulnya dari situlah persoalan yang dimulai. Sekarang ini kita itu di seluruh sektor, boleh katakan hampir seluruh sektor itu disubsidi. Saya nggak tahu angka yang benarnya, tapi menurut Departemen Keuangan waktu itu sekitar 50 triliun per tahun harus disubsidi, termasuk juga sektor listrik ini. Jadi yang mendatang ini yang kita harapkan itu sebetulnya itu subsidi ini bagaimana menghilangkannya. Kalau tidak, ini perusahaan PLN ini akan, ini bukan masalah konsumen saja, PLN-nya sendiri pun terpaksa sudah disubsidi gitu. Nah ini terutama, itu yang saya bilang karena saya berkaitan dengan masalah listrik desa. Listrik desa itu dibilang merugi gitu. Jadi sebetulnya di sini diperlukan ketransparan ke seluruh pihak, baik PLN, baik masyarakat, baik pemerintah. Semua bersepakat untuk menuju ke arah perbaikan. Itulah baru namanya reformasi. Kalau enggak ya, saya ini di 3 presiden kebetulan kerjanya sudah, baru bulan 8 ini saya pensiun. Jadi 3 presiden saya, cara kerja di dalam listrik desa terutama itu masih tetap sama gitu. Jadi hal-hal inilah yang perlu mungkin diinikan. Jadi seperti yang dibilang tadi, bagaimana investor asing mau akan menanam investasi di sini kalau tarifnya sendiri tidak menarik gitu. Orang tidak akan mau, itu praktis itu. Jadi kalau berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah ini misalnya melihat bahwa ada peluang untuk mengembangkan industri yang memerlukan listrik, perlu perbaikan-perbaikan dalam tarif. Mungkin nanti, kalau sekarang ini kan tarifnya masih bersifat nasional, uniform, di mana saja seluruh Indonesia ini sama. Ini benarkah ini? Ini sudah salah, perlu diperbaiki. Ya, memang kita di pusat sana selama ini begitu. Caranya sih sistemnya yang kita apain itu ya secara uniform. Mungkin dengan adanya otonomi daerah ini merangsang pemerintah daerah untuk memungkinkan gitu. Jadi kalau masalah masyarakat ada yang tidak mampu tadi itu memang itu persoalan, pasti persoalan pemerintah termasuk pemerintah daerah. Tapi hasil studi yang saya lakukan tadi menyatakan bahwa subsidi yang dilakukan selama ini jatuhnya itu ke masyarakat paling kaya di antara yang miskin tadi, atau kepada perusahaan listrik negaranya. Nah ini yang perlu dirubah ke depan itu. Terima kasih pada kami dengarkan. Terima kasih. Ada yang menarik dari Pak Simalingga, masalah pembagian masalah kelompok tadi, masalah tarif. Saya menilai
dalam persoalan masalah tarif listrik naik atau tidak. Sebetulnya kalau memang itu wajar, masyarakat memang dapat menerima. Cuma yang penting begini sebetulnya, rakyat menilai begini. Listrik katanya tadi Pak dari PLN mengatakan sebentar lagi tutup, gelap ini, seolah-olah macam diancam gitu. Iya. Kalau nggak dinaikkan, macam-macam mengancam gitu. Mau kalian gelap, begitu kira-kira kalau orang Batak. Jadi jangan mengancam-mengancam lah. Ya. Jadi rakyat melihat tidak ada pegawai PLN yang naik sepeda. Kenapa disebut rugi? Berarti pengelolaannya yang tidak beres. Nah, ini. Jadi kalau persoalan dolar, katakanlah misalnya dolar naik. Nah, kalau turun nanti dolar, turun tarifnya. Nah, ini yang pertama. Yang kemudian kepada Pak Jenderal juga, saya sebagai rakyat minta kepada wakil saya, walaupun dari mana itu, saya masalah tarif listrik ini karena masyarakat menilainya ini kita yang sarjana pandai kita bahwa bisa memahami. Kita rakyat tak paham itu. Tak paham itu. Kalau kita ini yang sudah profesor doktor ada yang minimal ini sarjana, saya kira paham kalau perkara naik. Nah, bagaimana kita memberikan penjelasan sama rakyat? Nah, ini. Jadi ini yang dilihat rakyat. Saya contohkan aja dekat tetangga kita Malaysia. Itu kalau bicara tentang pajak, itu pejabatnya duluan bayar pajak. Indonesia enggak, rakyatnya suruh bayar pajak. Nah ini. Kemudian Pak, yang agak susah tadi namanya, Pak Siro aja. Pak Siro aja. Saya Pak Siro begini, masalah dosa masa lalu tak usah kita ungkit lah. Ya, itu saya tak sependapat kita ungkit itu. Karena itu pun kita ikut terlibat di dalamnya langsung atau tidak langsung. Tapi yang jelas begini, saya mengharapkan seminar ini, saya tadi kawan-kawan sempat saya seluruh. Kalau seingat saya mengikuti seminar, kalau ditumpuk di Indonesia nih hasil seminar ini sudah sampai sebulan. Kebulan sudah sampai. Tapi kita melihat selesai seminar ini selesai. Seolah-olah forum ini, seminar ini, saya melihat tadi waktu di undangan memang seminar, tapi ketika di jadwal, di situ sosialisasi. Bingung saya. Di jadwal yang padahal di sini seminar, tapi isinya sosialisasi. Yang mana ini kira-kira? Nah, bingung saya. Undangan sama saya seminar, tapi di dalam apanya itu sosialisasi kenaikan tarif listrik. Wah, bingung. Saya malah curiga ini supaya aman kalau naik listrik tidak ada yang demonstrasi, terutama di undangan LSM supaya jangan ribut-ribut. Kalau sudah kasih makan katanya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang PLN itu saya setuju Pak, dan itu maunya open Pak. Tidak ada PLN sekian katanya di Indonesia, tahu-tahu kita hanya terima. Saya setuju Pak, ini harus diikuti oleh unsur-unsur masyarakat. Misalnya LSM Pak. Jadi harus. Jadi saya setuju ini supaya kalau tujuan kali itu yang namanya 280 per KWH tidak hanya PLN ditetapkan. Jadi Pak Perdana tadi menyatakan bahwa kita sudah salah. Subsidi itu adalah hanya untuk sebetulnya sebagai besar orang kaya. Saya setuju, jadi ini harus dirubah. Yang menjadi masalah adalah sekarang political will dari pemerintah. Karena itu risiko. Kalau naik tarif listrik, naik tarif minyak, barangkali timbul reaksi tak jatuh saya. Kan ini yang kita pikir. Padahal kalau nggak naik juga perhitungan saya akan jatuh, cuma tahunnya saja yang akan berbeda. Jadi kenapa Pak? Ini saya melihat bagaimana income negara, bagaimana utang, ya 40 triliun untuk subsidi minyak. Dan karena tidak ada, karena subsidi berjalan, akhirnya mengalirlah minyak ini melalui penyeludupan lewat di pantai timur segala macam yang untung sekelompok kecil. Memang harus naik Pak Busway. Cuma political will daripada pemerintah ini nanti kita ya serahkan kepada Dewan ini untuk bagaimana mendorong daripada pemerintah. Tentu bukan pemerintah daerah Pak ya, karena tarif listrik masih pusat. Jadi masalahnya political bapak-bapak yang pusat ini sekarang. Ya, ini Pak Perdana kan orang pusat saja. Bapak yang pusat sekarang ini. Begitu. Dari LSM tadi
banyak hasil hutan, banyak hasil tambang, banyak segala macam itu yang bisa mensubsidi kerugian negara. Tapi sekarang kita melihat kondisi kenyataan bahwa semua sumber daya alam sudah dikatakan sudah krisis. Maka akhirnya kembali ke persoalan ya harus ditanggulangi oleh rakyat. Kalau dulu dengan adanya hasil hutan, maka kemasukan negara lebih banyak, kemudian eksploitasi tambang juga masih muncul, negara mampu lagi untuk mensuplai negaranya. Sekarang kita terpuruk pada kondisi khusus krisis moneter maupun tidak krisis sumber daya alam. Jadi pemerintah memang sudah dinamis sekali untuk memberikan subsidi. Ini saya kira kita paham bersama. Yang beruangnya industri, yang masyarakat luar tidak mengerti. Satu, sampai sekarang belum. Ini saya kira yang menarik tadi dari konteks permasalahan ini mengenai sosialisasi listrik, dan juga bahwa PLN sebagai perusahaan, saya kira sebagai perusahaan Pak ya, ini agak kontradiktif dengan kondisi bahwa banyak badan usaha milik negara malah mau disosialisasi. Katakanlah perguruan tinggi saya kira malah disosialisasi. Tapi malah satu hal yang saya akan sesuai dengan mendukung data yang dibuat oleh Pak Budi tadi dan Pak Peter dan juga sudah perhatikan dari sejak awal bahwa berapa besar pengeluaran konsumen itu yang dibuat untuk item-item konsumsi ini. Saya pernah ada satu penelitian dan memang saya pernah melakukan itu bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia itu untuk mengkonsumsi besar sekali. Kalau ukuran di dalam dunia ekonomi itu namanya marginal propensity to consume 0,75. Amerika Serikat juga sama 0,75. Apakah 0,25 di Amerika sama dengan 0,25 di Indonesia? Saya itu masih beda jelas. Kenapa marginal propensity to consume di kita itu lebih besar? Karena saya yakin sebagian besar pendapatannya hampir habis dikonsumsi. Dan ini yang paling tragis itu bukan untuk makan. Sadar, belum lagi pangan, belum lagi perumahan, belum lagi untuk barang-barang aneka barang dan jasa lainnya. Untuk makan saja memenuhi kriteria 2.500 kalori, saya pikir itu sudah makan. Ikut merasa memiliki di dalam perusahaan BUMN negara ini. Di dalam hal ini itu saya kira menurut saran saya, masalah otonomi di sini ikut sebagai penengah daripada adik-adik kita atau bapak-bapak yang di perguruan tinggi. Coba diciptakan suatu format, bagaimana suatu menciptakan suatu lapangan kerja, apakah itu industri, apakah itu pariwisata. Kalau pariwisata kita ciptakan seperti Brastagi dan Toba, siapa mau datang kalau begini jalannya? Informasi untuk pariwisata pun di Polonia sana atau di kota Medan, saya kira tidak cukup, kurang sekali Pak. Jadi ini yang 2 poin ini kalau terlalu banyak nanti tak kebagian, karena teman-teman pun sudah banyak bertanya. Cuma yang saya harapkan bagaimana PL ini supaya transparan, ikut pelanggannya itu merasa memiliki, sehingga PLN itu bagus di hari-hari akan datang, tidak kita sebagai pekerja penduduk. Sekian dan terima kasih Pak. Yang pertama kepada Pak Joner ini, karena beliau adalah anggota DPRD tingkat 1 Sumatera Utara, dan kalau nggak salah saya utusan daerah dari Pulau Nias ini, Pak Joner ini. Kebetulan menurut angka-angka tadi yang disampaikan oleh Bapak Sinulinga, kelihatan bahwa daerah Nias itu sebagai nomor 1 kemiskinan dari Sumatera Utara. Sehingga dengan demikian tolong Pak Joner perjuangkan supaya Nias ini menjadi nomor kesekian untuk tahun-tahun mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tadi angka-angka yang disampaikan dulu oleh Bapak Ketua Bapeda dengan masyarakat yang miskin khususnya di Sumatera Utara ini,
dan dikaitkan dengan PLN sebagai kebutuhan rakyat pada saat ini, maka sangat penting dikaji ulang kalau seandainya PLN ini akan dinaikkan tarifnya. Kenapa? Karena memang sangat penting juga untuk dinaikkan melihat kondisi negara kita sekarang. Tetapi melihat masyarakat juga sangat tidak memungkinkan, sehingga kepada pihak PLN tolong dicari kajian yang terbaik untuk cara apa yang mestinya dilakukan untuk menaikkan tarif PLN ini. Contohnya kami berikan gambaran, misalnya untuk pemakaian 1.500 watt ke bawah, mestinya itu tidak usah dinaikkan, karena pada umumnya itu masyarakat biasa dan tergolong di dalamnya masyarakat yang tergolong miskin. Silakan kepada Bapak Dr. Sugeng Gartu ya, silakan. Kemudian Bapak Dr. Hamdes Dandi Zainuddin MG, persilakan untuk masuk ke depan. Kemudian Bapak Insinyur Budi Desnulingga MSI. Bapak Dr. Andes Joner Pangaribuan MIA Akuntansi, kami persilakan. Dan terakhir kepada Bapak Dik Rem Simbol Juzila. Persilakan. Terima kasih. Dan pada itu akan kembali. Nah, demikianlah hadirin acara inti kita pada hari ini, dan berikut ini kita masuki acara penutupan. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon kesediaan kembali Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Insinyur Rahim Matona, untuk menutup acara ini. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, pada kesempatan ini tentunya kami sebagai mewakili Rektor USU. Pertama sekali kami merasa berbahagia pada hari ini sebelum ditutup, karena ada suatu kecenderungan yang kami dapat ini, ada suatu semua pihak, baik LSM tadi, baik daripada pengelola usaha PLN maupun dari anggota DPR yang terhormat, dan juga kalangan perguruan tinggi, seolah ada semacam tanpa kita sadari aspeknya masing-masing itu kayaknya bukan dibuat lagi dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Sehingga kami pun perguruan tinggi selama ini kayak-kayaknya perasaan kami ini macamnya banyak juga agak apa ini, terutama kecuali Pak Profesor agak banyak tidur begitu. Tentunya kami merasa berbahagia dilibatkan dalam kegiatan semacam ini, dan kami tetap akan tentunya siap. Potensi-potensi di perguruan tinggi kami sebenarnya cukup cukup mahal investasi dulu, termasuk subsidi juga ini sebenarnya. Artinya subsidi yang dibuang-buang saja. Nilai tambahnya kami ini kelihatannya kurang diabaikan ya Pak Prof ya. Artinya kurang dimanfaatkan, sehingga value unitnya kata Pak Habibie dulu hampir mendekati nol begitu. Artinya tidak memberikan kontribusi yang begitu berarti bagi besar. Sehingga kami yakin kita sama-sama barangkali peserta seminar, bapak-bapak daripada pengelola kelistrikan, dari bapak-bapak eksekutif, legislatif, dan LSM, tentunya marilah kita saling bahu-membahu barangkali ya di dalam kondisi yang seperti ini, sehingga kita dapat mengatasi yang kata Pak Budi tadi yang lainnya. Ada yang sampai pakai cawan Pak ya, sudah makin gawat kelihatannya. Sebentar lagi cawannya pun hilang, kan makin kacau. Dan juga bisa ngomong lagi. Dan tentunya di dalam penerimaan kami di USU barangkali ada yang kurang perhatiannya, kami mohon maaf, dan kepada bapak-bapak saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan nanti setelah selesai ini dapat pulang ke rumah dengan istirahat dengan sehat walafiat. Dan dengan ini secara ringkas ya, kami sekali lagi mohon maaf dan selamat pulang kepada tempatnya masing-masing, dan
dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka seminar ini kita tutup dengan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah.